Ya, ini dia manga One Piece chapter 1053 yang memiliki judul Kaisar Baru. Dan dengan suatu cover color spread, chapter ini dimulai langsung dihadapkan situasi yang terjadi di pihak Gorosei. Gambar apa ini? Kami tidak mengizinkan ini dipublikasikan dan kami menyuruh mereka untuk menyingkirkan nama Dipula di nama mereka itu. Nah, marinir yang ada di sana mengatakan tidak, kami tidak menerima permintaan itu. Dan gambar itu berasal dari agen CP0. Dan para Gorosei tidak mau tahu dan memerintahkan mereka semua untuk mencetak ulang. Karena kita tidak bisa membiarkan hal seperti itu diketahui oleh dunia. Akan tetapi, Marine yang ada di sana pula mengeluh soal tidak bisa dihubungkannya kantor pusat publik berita. Tapi di sini para Kesojiji itu menegaskan untuk hentikan semua publikasi bagaimanapun caranya. Nah, di mana berikutnya kita melihat Morgan di sana dan dirinya sedang tertawa. Hore Miroyo, lihat ini, lihat penampilan mistik ini. Sebarkan semua ini ke seluruh penjuru dunia, pekerjaku. Kemudian di sisi lainnya, di sini Morgan curhat soal dirinya yang menerima pesan dari agen CP0, di mana agen CP0 itu mengatakan kalau ini adalah kapal Big Mom. Di mana Morgan sangat tahu niat pesan itu agar terjadi manipulasi info. Morgan tahu itu adalah kapal yang berbeda dan di sini Morgan mengatakan di dunia yang begitu membagongkan ini, fakta adalah yang paling menarik. Dan di halaman berikutnya masih di Morgan mengatakan keaktifan ini aku tidak akan pernah merasa cukup. Kaisar atau Yonko Kaido dan juga Yonko Big Mom telah dikalahkan. Butuh sedikit waktu sebelum dunia diambil oleh berita besar ini. 3 kapten bajak laut, Monkey D. Luffy, Eustace Kapten Kid dan juga Trafalgar Law berhasil mengalahkan Yonko yang telah menguasai lautan ini selama beberapa dekade lamanya. Dan dengan demikian, pemerintah telah menetapkan hadiah 3 miliar berry kepada masing-masing kepala mereka itu. Dan itu jumlah yang cukup luar biasa. Sementara itu, scene berpindah ke Wano di Udon di Pelabuhan Udon. Di sana ada bajak laut Kid dan Torao yang telah membaca surat kabar dari Apo. Bos, itu 3 miliar, sungguh luar biasa. Dan di sini Kid terlihat pergi ke suatu tempat dan menurut Killer, nampaknya Kid pergi ke arah ibu kota bunga dan sebenarnya itu adalah tindakan yang diharapkan oleh Killer karena di sana ada festival yang tengah terselenggarakan. Dan bajak laut Kid lainnya mengatakan, wow, ini waktu yang tepat untuk merayakannya. Kemudian di halaman berikutnya pindah scene ke ibu kota bunga, di mana di sana terjadi keramaian di festival dan terlihat di sana ada Jinbe yang tengah ingin menyantap hidangannya yang telah ia tunggu sampai 2 jam. Sementara di halaman berikutnya, Luffy, Yamato, Chopper tengah survive jajanan yang ada di sana. Yamato merasa senang karena ini untuk pertama kali dalam hidupnya bisa merasakan sensasi dari sesuatu yang namanya festival. Dan di tempat yang sama ada Brook dan Hiyori menampilkan lagu kesukaan dari Oden yaitu Putri Bulan dan semua orang bersorak-sorai kepada Putri Hiyori. Nah, di halaman berikutnya pindah scene ke kastil Wano, lebih tepatnya di suatu ruangan bawah tanah kastil. Dan ya, di sana ada Hitetsu yang kehadiran oleh Nico Robin. Yang mana di sini Hitetsu menanyakan sesuatu kepada Robin. Apakah kau tertarik, Nico Robin? Choto, tunggu sebentar. Tengu, bagaimana kau tahu nama dariku? Namun di sini Hitetsu sepertinya sedikit menghiraukan pertanyaan Robin ini dan malah menunjukkan koleksi daripada boneka-bonekanya yang ada di sana dan mengatakan kepada Robin, bukankah boneka ini begitu lucu?
Tidak juga, jawab Robin. Namun di sini Robin menanyakan kenapa boneka-bonekamu itu ada di sana. Ya, tempat ini adalah ruangan hobi rahasiaku dan juga tempat aku dipenjara selama beberapa tahun, jawab Hitetsu. Tentu, mendengar ini ya, Robin bertanya-tanya pula, "Hah? Penjara? Siapa kau sebenarnya? Apakah kau bukanlah ahli pedang?" Ya, membuat pedang adalah keahlianku, tapi itu hanyalah hobi. Karena politik benar-benar melelahkan, jawab Hitetsu. Dan di halaman berikutnya, tentu saja mendengar ini Robin semakin bingung dan dengan membagongkannya Hitetsu melepas topengnya dan mengatakan namanya bahwasannya nama aslinya adalah Kozuki Sukiyaki, ayah daripada Kozuki Oden, mantan Shogun Wano. Yang mana tentu saja melihat pengakuan daripada Hitetsu ini, Robin terkejut dan refleks menanyakan soal Momo. Dan Hitetsu menjawab tidak ada, tidak tahu dan tidak ada berniat memberitahukan kepada Momonosuke kalau dirinya masih hidup. Tapi walaupun begitu, seharusnya mungkin para Kazaya sudah menyadari akulah yang memberikan Orochi suatu tahta di negeri ini. Dan karena hal itu, apakah aku berhak mengatakan kepada semua orang kalau aku ini masih hidup? Ya, begitulah jawaban daripada Hitetsu. Namun Hitetsu melanjutkan suatu perkataannya di mana dirinya mengaku bahwasannya dia hampir mati di sini, namun berhasil melarikan diri dari ruangan ini. Tetapi dia mengetahui kalau Oden sudah mati dan negara ini telah berubah. Dan pada momen itu, Hitetsu atau Sukiyaki ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Nah, kemudian di halaman berikutnya, sepertinya pembahasan yang terjadi antara Sukiyaki atau Hitetsu ini dan Robin telah berganti topik, di mana Robin menanyakan sesuatu hal kepada Hitetsu. Tapi Hitetsu seharusnya ada di negara ini. Apa itu? Senjata kuno Pluton. Poneglyph di kerajaan Alabasta berkata demikian kalau itu ada di sini. Dan Hitetsu menjawab, ya itu benar ada di sini dan itu adalah. Dan ya tidak diberitahu dan scene pun langsung dipotong ke Udon, bekas tambang tawanan. Namun yang menariknya di sini adalah di sana di Udon tiba-tiba sudah menjadi hutan dan sejumlah teriakan terdengar di sana. Bajak beast pirate yang ada di tambang itu ya pada panik kocar-kacir diserang dengan semacam sesuatu yang muncul dari tanah. Semua orang tertusuk di sana termasuk King dan juga Queen. Dan ternyata yang menyerang mereka atau yang membantai mereka di sana adalah Green Bull, di mana Green Bull menusukkan semua orang yang ada di sana dengan semacam kemampuannya yang nampaknya juga dilapisi dengan haki. Dan tidak hanya asal menusuk, ya kemampuan Green Bull yang satu itu juga menghisap apa yang ada di dalam tubuh korbannya, di mana Queen terlihat kurus akibat itu. Dan di sini Green Bull mengatakan, sudah kubilang jangan lakukan itu, jangan melawan. Seseorang di posisiku tidak bisa dikalahkan oleh komandan seperti kalian. Ya kali gua kalah dari kalian. Dan ya, Green Bull melanjutkan pembicaraannya bahwasannya angkatan laut tidak memiliki tenaga cadangan untuk membersihkan ulah kalian ini. Terlihat Green Bull di sini tengah meminum sake melalui tanaman dan lalu membantingnya karena Green Bull kecewa dengan rasanya. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat full wajah daripada Green Bull. Terlihat bentuknya sangat tidak asing bagi Mimin ya. Sekilas dia mirip dengan Brand New dan sekilas pula dia mirip dengan Chado atau karakter dari Bleach ini. Namun melihat alisnya sekilas juga mirip dengan Yamato dan juga mirip dengan Oden. Tapi sosok daripada Green Bull ini mirip dengan tokoh terkenal yaitu Yoshiro Harada. Nah, di sisi lainnya kita melihat Green Bull tengah mengeluarkan denen musi dan nampaknya dia sedang berbicara dengan seseorang. Oi, aku di sini di Wano. Kirim kapal perang ke sana, ke Wano Kuni. Dan oh ya, jangan biarkan Sakazuki-san mengetahui hal ini, oke? Bye. Dan ya, di momen ini pula kita diperkenalkan status dari Green Bull, yaitu Marine Headquarter Admiral Ryukyukyu Aramaki, di mana nama aslinya adalah Aramaki.
Dan ya, di sini Green Bull meminta kapal perang datang ke Wano Kuni, yang mana sepertinya skenario daripada arc Wano ini baru dimulai. Dan jika benar dengan cover Color Spirit yang pernah kita bahas, mungkin saja skenario ini akan terjadi, dimana Pluton versus Buster Call. Dan ini makin gokil karena Robin dan Hitetsu sudah bicara soal Pluton. Dan lanjut di panel berikutnya, di mana ini sangat mengejutkan. Ternyata niat Green Bull di sini ya sangat barbar. Green Bull ini bertindak sendiri agar bermaksud dipuji. Ya, saya suka gayanya melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim. Kamu melakukan pekerjaan ini dengan hebat. Ya, itulah suatu perkataan yang ingin dia katakan kepada aku setelah aku berhasil mengambil kepala anak ini. Rahahaha. Dan di halaman berikutnya, di Ibu Kota Bunga, kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Terlihat Luffy berinteraksi ke seluruh warga yang ada di sana untuk bersulang. Akan tetapi warga Wano bertanya-tanya, siapa dia? Dan Luffy menjawab, kami adalah pengikut raja. Dan di sini terjadi flashback di mana ternyata Luffy tidak mau identitasnya diketahui. Luffy berbicara kepada Momo untuk merahasiakan semua ini. Walaupun di sini Momo mengatakan kalau Luffy bisa menjadi hero. Dan timeline pun kembali ke masa kini, dan di panel berikutnya kita kedatangan tamu. Kid sudah tiba di festival di Ibu Kota Bunga, dan di sini dia berteriak, "Oi, Mugiwara, jika aku membunuhmu di sini, kau membuatku terlibat di sini. Lihat ini, aku datang ke sini untuk membunuhmu. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, tapi di sini kau bisa melihatnya, kaisar baru, si rambut merah, Mugiwara no Luffy, Buggy, the Genius Jester, kemudian ada Blackbird, si Marshall D. Teach. Dan melihat ini ya, 4 Yonko yang baru yaitu Buggy, Luffy dan juga Kurohige. Di sini Luffy terkagetkan akan hal itu dan terlihat matanya keluar melihat apa yang telah ditunjukkan oleh Kid. Dan di sini Luffy kaget jadi Yonko atau kadernya kaget melihat Buggy yang ada di sana juga. Ya tidak tahu ya. Dan oh ya, pada saat ini bajak laut Kid dan juga bajak laut Torao semuanya telah berada di festival api dan semuanya tengah menikmati ini. Tapi kemudian scene kembali ke Green Bull, di mana ternyata Green Bull tengah mendengar kehebohan yang terjadi di festival di Ibu Kota Bunga. Beberapa musik menyenangkan yang datang dari festival, tapi Angkatan Laut tidak berniat untuk itu. Anak-anak sialan itu, dunia luar sedang kacau. Dan di akhir chapter, Green Bull terlihat sedang OTW menuju ke ibu kota. Dan ya, bagaimana chapter 1053 ini menurut kalian? Dimana scene telah berakhir di sini, dan ya kita akan menyambut libur yang panjang daripada manga One Piece chapter berikutnya.